kan Iya, kalau ngelihat pasien apa PDP gitu kan juga mulai banyak juga ya, masih terus meningkat lah, iya ya nggak sih? betul. Tiap hari Kalau kita lo lihat sendiri? kalau data ya, itu Heeh, tiap hari kan nambahnya bisa 300, 400, 500 gitu ya. Lumayan mengkhawatirkan juga ya, Sya, sebenarnya. iya. Makanya kalau lo nih Tin, selama Mm-mm. ini nih mulai mulai ya COVID kayak gini, ada nggak sih nasabah lo yang kena juga? Em, Bersyukur sih sama Tuhan, gue juga berdoa ya untuk kita semua dilindungi, dikasih Ya, kesehatan sama klien gue. Tuhan sih belum ada yang klaim soal corona ini, soal COVID. Cuman memang banyak sekali ketika pertama kali Presiden Jokowi umumkan tentang corona ini, itu semua hampir semua nasabah gua tuh langsung WA gitu nanya apakah hmm, Prudential ini cover corona. Nah, yang hari ini kita mau bahas lebih lanjut gitu kan ya. Karena ya pada betul. umumnya orang panik sih. Bersyukur sih untuk saat ini belum ada sih. Lu gimana? Nah, kalau gua tuh waktu awal-awal sempet nih ada salah satu ya nasabah teman kami lah ya, jadi nasabah kami gitu. Itu juga kena nih, kena masih ODP lah statusnya gitu. Wah, sempet deg-degan juga Oke. kan kayak itu baru minggu awal ya. Waktu itu masih minggu awal, jadi kayak memang Prudential juga udah ngasih tahu sih gitu gimana apa kalau memang akan dipasang donan gitu. Cuma ya kita kan juga khawatir juga ya buat orang yang kena COVID ini ya gitu. Soalnya kan kita dengar ya di luar negeri di lumayan parah gitu kasusnya gitu. Jadi kita berdoa sih dan puji Tuhannya ya masih pas cuman ODP doang habis itu udah sembuh. Nah, di situ juga ada lagi sih satu uh, uh, orang tua dari teman kita juga yang jadi nasabah nasabah gue juga. Nah, statusnya memang sekarang sih lagi ngurus dokumen-dokumen. Jadi ya mudah-mudahan lah udah lebih sehat, udah dites juga, udah yang tadinya positif, terus sekarang udah Hmm, negatif, puji Tuhannya. Jadi udah bisa keluar rumah sakit. Jadi sekarang lagi ngurus-ngurus dokumennya gitu. Karena dia tuh nggak di rumah sakit yang rujukan pemerintah gitu loh. oke. Jadi masuknya rumah Gitu. sakit swasta gitu ya, Sya? Iya, gitu. Ya karena juga kan pengen kenyamanan juga ya Tin ya kalau udah ya istilahnya kayak gua, adik gua DBD aja, bokap gua pasti pilihin VIP. Yang Maksudnya kalau terbaik udah lah ya. iya gitu. Jadi dari mereka juga pengennya ya yang terbaik juga kan. Jadi ya udah waktu itu milih rumah sakit yang memang ya waktu itu di Jogja sih gitu. Hari ini itu kita mau bahas apa sih nih terkait si corona ini? Lagi jadi hot Mm-mm. topic banget ya dari awal Yap. Maret kemarin sampai sekarang gitu. Mm-mm. Kita mau mulai dari mana Iya, nih, Sya, bahasnya? boleh. Mungkin gini sih, sebenarnya kan, oh ya tadi kan kita udah bahas ya betapa pentingnya asuransi sebenarnya kan gitu. Dan itu tidak terkait dengan kondisi apapun sebenarnya ya. Nah, sekarang yang pengen kita bahas nih, gimana sih si asuransi ini, pandangan asuransi melihat kondisi pandemi seperti ini gitu. Nah, kita lihat kan sebenarnya banyak juga kayak ketika orang sakit itu kan pengennya yang terbaik ya. Terus gue juga baca beritanya soal biaya rumah sakit kalau misalnya nggak di pemerintah, di rumah sakit swasta itu lumayan banget, Tin. Tuh sempat baca nggak yang itu? Oh, oke. Yang Gue kayaknya sampai tahu deh 500. beritanya. Yang sampai lima Iya, ratus juta kan? Oke. iya. Yang Sebelum-sebelumnya sampai memang gue sempat posting juga sih tentang ini gitu. sempat apa, Jadi Tin? ternyata kalau
gue sempat posting soal ini juga di Insta Story ya sebelumnya gitu. Jadi ternyata kan yang kita tahu adalah memang dari pemerintah bilang untuk pasien terkena corona yang positif itu akan di-cover biaya pengobatannya gitu kan. Iya. Gitu. Nah, tapi kan ternyata kejadian di lapangan ini banyak banget sih ya yang nggak tahu gitu. Karena semua orang yang gue coba edukasi bilangnya asuransi nggak penting lah gitu karena biaya corona di cover gitu kan. Nah tapi kenyataannya ketika di lapangan itu banyak banget pasien-pasien positif corona tuh yang dioper sana oper sini karena penuh dan harus rumah sakit rujukan yang di cover sama pemerintah. Akhirnya yang terjadi adalah karena rumah sakit rujukan itu penuh, ujung-ujungnya ada satu orang nih yang masuk ke rumah sakit swasta dan ternyata dari tagihan berjalan selama 14 hari itu sampai 500 juta katanya. Itu kayak wow, mind blowing banget ya pas baca beritanya. Nah kalau menurut lu gimana tuh Sya kalau kondisinya seperti itu? Iya sih, maksudnya gue kayak wow ternyata sampai sebegitunya ya gitu. Orang maksudnya kalau misalnya nih kayak orang nggak siapin lah dana sebesar itu kan pasti kayak baru berapa hari tapi harus ngeluarin sekian ratus Oke, juta Sya, itu lu kan dibilang. reconnecting nih kayaknya. Coba Sya boleh diulang? Halo, udah. Reconnecting. Boleh diulang Sya reconnecting. Ini udah, tapi udah lancar. Halo, Tin? Iya, halo Sya. Iya, Ya, keputus udah semua lancar. dari tadi. Udah, coba diulang Iya, boleh. iya. Iya, ya kan kalau misalnya, gue nggak kebayang sih, kayak misalnya harus ngeluarin 500 juta. Which is kalau gue di rekening juga gue nggak ada sih 500 juta gitu. Jadi makanya itu kenapa gue selalu sharing gitu loh. Kenapa sih pentingnya asuransi gitu. Soalnya kalau misalnya kena resiko kayak gini kan, itu tuh pertanyaannya apakah lo siap gitu mengeluarin dana yang ratusan juta itu gitu. Apalagi ya sekarang kan ngomongin pandemi itu kan berarti resikonya tinggi ya Tin ya. Banget. Terpapar resikonya lebih tinggi gitu dibanding yang biasanya lah gitu. Sangat gampang menular kan soalnya. Iya. Nah makanya kan sebenarnya gue yakin nih perusahaan asuransi juga nggak yang sembarangan juga lagi ya Tin ya. Kalau Iya, dalam betul. menseleksi untuk ngambil asuransinya gitu, nggak segampang dulu mungkin ya Tin ya. Gimana Iya, menurut lo? betul. Kalau gue lihat sekarang dengan kondisi adanya pandemi corona ini, orang lebih aware sih pentingnya punya proteksi kesehatan ya. Karena ini kan udah diulas di beberapa media online nih tentang ternyata nggak semua biaya itu di cover pemerintah. Apalagi kalau nggak masuk ke rumah sakit rujukan gitu kan. Kayak Ya, gini 500 juta, itu kebayang nggak sih kita bayarnya gimana gitu kan. Orang ya. punya uang cash 500 juta sekalipun itu langsung hilang saat itu juga. Belum lagi kalau orang yang nggak punya uang nih gitu kan, kayak kita mungkin uang nggak nyampe 500 juta ya Sya di rekening. Nah itu yang terjadi Ya. adalah ujung-ujungnya mesti jual aset lah, pinjam uang gitu dan segala macam ya kan, mesti jual rumah. Nah itu yang nggak kebayang banget gitu. Nah jadi kalau gue lihat sekarang dengan adanya pandemi di satu sisi itu memunculkan yang namanya awareness atau kesadaran bahwa penting loh ternyata punya proteksi kesehatan gitu. Cuman memang setuju sih ya yang lu bilang, sekarang pihak asuransi karena tahu orang mulai cari nih asuransi gitu, pihak asuransi juga mulai selektif nih memilih nasabah gitu. Nah gue tuh sempat Iya. punya history medis sebelumnya, makanya dimintain kopi medical gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus kayak gitu yang kedua ditanyain juga apakah 30 hari sebelumnya mereka ada bepergian nggak ke luar negeri atau ke luar kota yang terdampak corona atau bisa kita bilang tuh red zone gitu kan, zona merah selama 1 bulan belakangan. Contohnya mungkin lu tahu nggak sih Sya, daerah-daerah mana aja Apa? yang terdampak coronanya lumayan parah gitu? Mungkin negara Iya. atau kota apa yang terdampaknya parah? Kalau negara kan yang pasti yang nomor pertama itu kan di Cina kan, awal Iya, mula awal mulanya. itu kan. Terus habis itu sekarang juga posisinya lagi Amerika kan di nomor satu ya. Iya, Paling banyak ya.
Awal-awal juga yang gue sempat aware tuh katanya Jepang dan Korea ya sempat terdampak juga. Kemudian Italia juga gitu. Iya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang dalam 1 bulan terakhir itu pernah bepergian ke negara itu pasti langsung akan dipospon gitu. Akan dilihat selama 14 sampai 30 hari ke depan apakah mengalami gejala-gejala COVID gitu. Itu yang gue baca dari si artikel Forbes ini gitu Sya. Nah, terus Iya, jadi kemudian memang jadi lebih lebih ketat ya. Maksudnya jadi ada lebih pertanyaan selektif. tambahan ya. Betul, jadi mereka mengajukan beberapa pertanyaan tambahan terkait apakah sebulan sebelumnya, sebelum mengajukan asuransi, bepergian nggak ke luar negeri atau keluar kota yang terkena COVID, gitu yang pertama. Terus yang kedua, yang gue baca adalah, apakah orang yang mengajukan asuransi ini termasuk dalam kategori ODP. Kalau teman-teman mungkin tahu ODP itu orang dalam pengawasan ya. Jadi orang yang berinteraksi dengan pasien COVID corona nih, dengan pasien positif corona selama 14 hari sebelumnya. Atau masuk dalam kategori PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi posisinya dia udah menunjukkan gejala-gejala seperti COVID, jadi masih suspek. Cuman belum hasilnya itu belum keluar positif gitu. Atau yang terakhir adalah benar-benar apakah si orang yang jadi calon nasabah asuransi ini memang sudah terpapar COVID atau sudah positif gitu. Jadi benar-benar pihak asuransi juga sekarang selektif sekali ternyata menambah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan corona ini gitu Syah. Iya sih, memang maksudnya kan apalagi sekarang tadi kalau misalnya pertanyaannya apakah pernah apa ya terpapar sebagai ODP ya, sebagai ODP Mm-mm. kan berarti kan sekarang kan udah lumayan tinggi banget ya risiko Banget. terkenanya gitu. Jadi sebenarnya sih apa ya, kalau misalnya kita belum punya insurance ya akhirnya kalau mau punya insurance itu salah satu pertanyaan yang memang harus dijawab. Jadi memang kalau bisa masih sehat, masih belum pernah dicek medical check up gitu ya, itu better memang segera punya asuransi. Gitu nggak sih, Tin? Betul. Betul, betul. Malah yang terakhir ada pertanyaan, jadi belum selesai sampai sana, ada pertanyaan terakhir yang menanyakan apakah si calon nasabah ini yang mengajukan diri untuk asuransi terkena gejala seperti berikut. Apakah terkena flu, batuk, pilek gitu ya, demam, radang tenggorokan, atau diare gitu. Sebenarnya kan sebelum terjadi corona ini kan sebenarnya gejala-gejala ini adalah gejala-gejala penyakit biasa aja Iya, sebenarnya kan, betul. batuk pilek, apalagi diare ya, salah makan bisa langsung diare gitu. Tapi dengan adanya corona ini akhirnya pihak asuransi menanyakan apakah si calon tertanggung itu terkena gejala-gejala berikut gitu, karena memang gejalanya sangat mirip dengan pasien suspek corona seperti itu. Jadi memang kemarin pas aku post di Instastory, message-nya adalah aku bilang kalau untuk setiap kita yang udah berencana untuk buka asuransi, sebelum lebih banyak lagi restriction atau pertanyaan, lebih baik masuk sekarang gitu. Karena kita nggak pernah tahu apakah besok pihak asuransi akan nambah lagi nih prosedur tambahan terkait si corona ini gitu. Iya, benar-benar. Soalnya kan memang kan si corona ini jadi masuk ke kategori penyakit yang istilahnya banyak lah terkena penyakit ini gitu kan. Makanya akhirnya disebut sebagai penyakit pandemi ya. Iya, betul. Karena seluruh dunia sekarang bahkan di Forbes dibilang bahwa seluruh dunia itu udah level 4, udah level 4, which is itu artinya udah sangat-sangat berbahaya. Makanya untuk di beberapa negara yang gue tahu seperti Australia atau New Zealand, ketika sudah sampai level 4, itu udah pasti harus lockdown gitu. Jadi benar-benar mereka nggak boleh keluar rumah tanpa alasan yang jelas, kecuali kalau mereka kerja di bidang yang esensial gitu. Seperti misalnya rumah sakit, bank, farmasi gitu. Jadi memang di Forbes pun dibilang bahwa seluruh dunia sekarang kondisinya udah level 4 gitu gara-gara pandemi ini gitu. Iya, tapi menurut lo nih Tin, kayak seberapa penting sih kita kenapa sih harus, maksudnya sekarang, emang harus sekarang ya gitu kan? Kalau misalnya gue punya asuransi dari kantor, kan kayaknya nggak perlu gitu. Kenapa gue harus masuk sekarang gitu? Kalau pandangan lo Tin terhadap pertanyaan gitu gimana?
Oke, jadi ini pertanyaan yang banyak banget gue temuin di lapangan ketika gue berusaha untuk edukasi orang gitu ya. Ketika aku berusaha untuk edukasi orang, mereka selalu bilang, gue udah dapat dari kantor gitu kan, udah gitu mengcover suami istri dan 3 anak gitu. Apakah gue perlu buka lagi gitu kan? Nah di sini biasa gue coba gali lebih dalam. Asuransi dari kantor itu mengcover corona nggak yang pertama kalau kita lagi bicara hari ini konteksnya tentang corona gitu Hmm. di cover nggak itu yang pertama terus yang kedua apakah asuransi dari kantor itu kasih limit nggak atau di cover sesuai tagihan on deal karena ini Hmm. kejadian teman gue kemarin sih ya jadi ada satu orang yang kena usus buntu dia dapat asuransi dari kantor total biayanya 40 juta nah karena ini orang nggak tahu manfaat dari kantornya itu ternyata cuma cover separuh doang. Jadi dia Hmm. cuma di cover 20 juta, Syah. Nah, yang terjadi adalah dia harus kerja bakti. Jadi sisa 20 juta yang dia nombok itu dipotong dari gajinya. Nah, lu kebayang nggak kalau misalnya itu orang Hmm. gajinya cuma 5 juta sebulan? Artinya dia harus kerja 4 bulan itu kerja bakti. Jadi Iya. gajinya dipotong untuk nutupin biaya medicalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang terjadi di lapangan yang nggak semua orang tuh tahu gitu loh. Makanya ini yang kalau menurut gua, kalau pertanyaan lu lagi tadi, apakah harus ngambil sekarang? Hmm. Kalau gue bilang ada baiknya punya asuransi personal sendiri sih. Apalagi kalau dalam konteksnya ini corona ya. Dan bahkan yang gue Iya. tahu beberapa asuransi itu ketika corona naik levelnya dari wabah dari epidemi menjadi pandemi itu nggak semua asuransi cover corona gitu makanya itu untuk gue sih sangat mengencourage setiap teman-teman nih apalagi yang ada sama kita saat ini yang punya asuransi yuk coba kita review bareng polisnya apakah polis teman-teman itu mengcover corona atau tidak gitu. Iya, karena kadang gini ya Tin ya, orang tuh suka mikirnya, oh gue udah punya asuransi, gue aman gitu kan. Meskipun Hmm, di masa krisis gini kayak, oh ya lah, gue kan udah punya asuransi, tapi nggak pernah dicek apakah asuransinya benar-benar mengcover gitu kan. ya, Penyakit, misalnya let's say sekarang ya lagi ngomongin corona gitu. Nanti biasanya tuh eh, nih ya, apa misalnya kayak pas sudah di rumah sakit nih dipikir kayak udah kayak kartu ajaib lah gitu kan. Ketika masuk and then keluar tiba-tiba ada tagihan tambahan karena ada beberapa eh, yang nggak bisa di cover gitu. Yang kayak temen ya lo itu ya. ujung-ujungnya mesti nombok gitu makanya itu akibat biasanya yang umumnya terjadi nih sih gue Hmm. punya asuransi nah ketika gue tanya oh bagus dong isi asuransinya apa ambilnya yang kesehatan sakit kritis atau jiwa wah gue nggak tahu deh gue percaya sama temen gue aja sih soalnya kemarin dia nawarin terus ya udahlah gue bilang gue percaya sama lu ambilin yang terbaik nah banyak banget kejadiannya ketika masuk rumah sakit dia pikir dia punya kartu kesehatan nggak ternyata dia Mm-mm. bawa buku polis pas ketika udah selesai malah nggak bisa di cover sama sekali ternyata pas dilihat isinya adalah asuransi jiwa sih jadi lu kebayang ya orang yang Oh, harusnya ya. ekspektasinya buka asuransi di cover gitu kan karena dia bilangnya kalau masuk rumah sakit pengennya di cover tapi sama temennya yang mungkin karena modal percaya doang dibukainnya produk yang nggak sesuai akhirnya yang dibeliin adalah asuransi jiwa gitu which is artinya udah tunggu dipanggil Tuhan dulu atau tutup usia dulu uangnya baru cair nah itu kan udah bentrok nih udah nggak sesuai sama kebutuhan gitu karena itu yang banyak banget terjadi gitu nah karena hari ini kita Iya. spesifik ngomongin corona nah itu aku sangat encourage banget sih untuk teman-teman yang punya polis untuk segera review apakah asuransinya cover corona atau tidak. Terus yang kedua untuk teman-teman yang belum punya asuransi, seperti yang tadi kita udah bahas dari artikel Forbes nih yang lo tampilin saat ini, karena kita nggak pernah tahu apakah hari besok pihak asuransi akan nambah prosedur tambahan lagi atau pertanyaan tambahan lagi atau tidak. Iya. Lebih baik mumpung masih sehat teman-teman gitu, saatnya buka gitu. Karena asuransi itu hanya bisa dibeli dengan kesehatan, bukan dengan uang. Seberapapun Setuju. kita bisa bayar premi, kalau sorry ya, kalau misalnya kondisi badan kita udah nggak menunjang, udah rusak sana sini, udah ada histori penyakit sana sini, itu pasti berat banget untuk diterima. Nah, apalagi kondisinya corona ini sangat mudah menular. Jadi kalau udah sampai amit-amit ya, jangan sampai udah kena corona baru cari asuransi itu udah telat banget sih teman-teman. Yes.
Kalau misalnya yang si pro itu pertanyaannya, oh ya nanti di sharingin aja ya, nggak kelihatan sih di sini, pengen gue sharing. Oke. Ini yang tadi hasil dari artikel yang kita baca di Forbes gitu kan, ternyata kan Forbes itu dia udah keluarin artikelnya tanggal 30 Maret ya teman-teman, terkait batasan tambahan mengenai penerimaan nasabah untuk asuransi. Nah, ternyata dalam minggu ini Prudential kalau kita perhatikan itu udah melakukan prosedur tersebut teman-teman. Jadi udah ada tambahan di mana yang tadi gue bilang pertama ditanyain. Nah, mungkin ini layarnya kecil banget ya, Sya, Iya, kalau nggak di share. kelihatan. Oke, gue Oh bacain mungkin aja ya. kalau gue Mungkin ini nih, bisa. nggak bisa Oke, juga. nggak kelihatan ya. Nah, mungkin kalau di sini, kalau gue bacain nih teman-teman, di pertanyaan pertama tuh Prudential nanya apakah si calon nasabah ini dalam 30 hari terakhir itu melakukan perjalanan ke luar negeri atau luar kota yang terdampak positif corona gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua ditanyain apakah si calon nasabah ini merupakan kategorinya itu orang dalam pemantauan atau ODP, atau dia kategorinya itu pasien dalam pengawasan atau PDP, atau pasien positif corona gitu. Karena ini kalau sampai termasuk salah satu dari 3 orang ini udah pasti ada prosedur tambahan lagi teman-teman dalam yang namanya pengajuan ke pihak asuransi gitu. Makanya di Forbes dibilang bahwa pihak asuransi itu menekan tombol pause untuk setiap pengajuan yang ada, bentar, kita butuh waktu untuk verify lebih lanjut gitu. Nah, yang terakhir ditanyain apakah mengalami kondisi batuk, pilek, radang, tenggorokan, demam, terus kemudian diare gitu kan. Nah, itu sebenarnya kondisi-kondisi yang sebenarnya mungkin penyakit biasa, cuman gara-gara sejak adanya corona ini itu menjadi gejala-gejala yang sangat-sangat mirip gitu. Iya. Dengan kondisi corona, dengan positif corona gitu. Makanya kenapa balik lagi aku encourage, mumpung batasannya belum terlalu banyak, baru berupa pertanyaan tambahan, dan kalau teman-teman saat ini masih dikasih kesehatan sama Tuhan, yuk sama-sama jangan tunda-tunda lagi. Ya. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Tin, kita cuma yang... punya 5 menit lagi nih, Tin, sebelum diputus. Ya. Mungkin kita kesimpulan aja kali ya. Kalau dari tadi kan ya, kita ngobrol-ngobrol ya, di masa krisis kayak gini, kita kan memang istilahnya risiko itu udah makin tinggi gitu. Nggak seperti dulu sebelum pandemi. Berarti asuransi memang jadinya lebih berhati-hati dalam memilih, dalam menerima nasabah gitu. Jadi buat kita semua yang memang masih kondisinya masih sehat gitu, belum pernah juga terkena terpapar disebut sebagai pasien ya, pasien ODP, PDP atau misalnya bahkan COVID gitu ya, kalau bisa sesegera mungkin punya asuransi gitu. Mungkin kalau nanti next time bisa bahas lagi lah tentang kenapa sih kita perlu yang namanya asuransi pribadi. Tadi kan kita sempat sedikit ya bahas, Tin, gitu. Mungkin nanti next time kita bisa bahas lebih detail soal itu. Ya, jadi makanya teman-teman segera dan pastikan juga kalau yang punya asuransi, pastikan teman-teman bisa baca polisnya, isinya apa, tahu isinya apa aja gitu. Apakah asuransi teman-teman mengcover COVID juga gitu. Itu juga harus dipastikan, karena namanya di saat pandemi ini kan kita nggak pernah tahu gitu kapan kita bisa kena gitu kan. Kita keluar mau beli sayuran gitu ya, groceries lah, keluar we never know kan kita ketemu kasir pegang ini itu gitu kita mungkin berusaha untuk pakai masker, hand sanitizer, kita cuci tangan segala macam, tapi yang namanya resiko itu kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Jadi better kalau misalnya kondisinya masih sehat, segeralah punya asuransi. Mungkin Christine mau tambahin kesimpulan sebelum kita akhirin? Akhirnya ya, oke. Paling kesimpulannya gini sih teman-teman, banyak banget juga kondisinya. Aku di sini posisinya, kita di sini bukan jualan, tapi kita di sini adalah mengedukasi pentingnya punya asuransi, pentingnya punya proteksi, apalagi di saat masa krisis seperti ini teman-teman. Seperti yang kita tahu, banyak di antara kita yang terkena dampak dari segi income,
gitu kan. Berapa banyak teman-teman kita yang mohon maaf dirumahkan, bahkan income-nya dipotong gitu kan, atau di PHK gitu. Nah, di tengah kondisi seperti ini sangat-sangat tidak kebayang kalau sampai amit-amit kena corona, kita harus bayar biayanya sendiri. Apalagi ada satu artikel yang bilang tadi kita udah bahas biayanya bisa sampai 500 juta cuma dalam waktu 14 hari. Nah, itu makanya kenapa aku sarankan ya kita semua di sini sama-sama punya kesadaran, karena kalau sampai kita yang kena dampaknya, itu satu keluarga yang pusing mikirin biayanya gitu teman-teman. Terus yang kedua, banyak banget yang bilang nggak urgent lah, nanti aja deh, belum butuh. Nah, uniknya asuransi itu adalah seperti ban cadangan teman-teman. Kayak lu nih, Sya, lu kan punya mobil kan. Hmm. Di mobil lu Ya, ada mobil cadangan, ada ban cadangan nggak sih, Sya? ada lah. Ada dong, Pasti, bener pasti. gak sih Ya. teman-teman? Pasti setiap mobil harus ada ban cadangan. Padahal mungkin lu saat ini butuh nggak sih ban cadangannya? Ya belum butuh. Kan masih Belum butuh, masih ya kan? fine-fine aja bannya. Masih fine-fine aja roda mobilnya gitu. Cuman just in case kalau tiba-tiba di jalan bannya pecah atau kempes, kita bisa langsung segera melanjutkan perjalanan. Cuman ganti ban aja gitu. Itu pun bannya harus dicek secara berkala apakah ban cadangan kita kempes atau enggak. Jangan sampai di tengah jalan udah ban kita yang utama kempes, ban cadangan kita juga kempes gitu. Hmm. Artinya kita punya asuransi juga harus direview secara berkala. Betul. Apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak gitu. Jadi intisarinya adalah yang bisa aku bilang, belilah sebelum butuh teman-teman. Karena ketika sudah butuh, kita udah nggak bisa beli. Karena asuransi hanya bisa dibeli dengan kesehatan, bukan dengan uang. Itu aja sih teman-teman. Hashtag yang selalu aku suka pakai adalah melawan penundaan. Dan mumpung Wah, masih keren. sehat. Melawan Gitu. penundaan dan hashtag mumpung masih sehat. Iya. Mungkin bisa kita viralkan ya, Tin. Mari kita viralkan. Oke deh, Tin, thank you ya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Semoga apa ya, conversation kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Mungkin nontonnya setelah ini pas kita posting di IGTV gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan live-nya. Ada Shelly, thank you ya, Shell. Thank you. Ada Gitu. Simin juga nih. Wih. Iya, Oke. banyak lah. Oke, kalau gitu ya. See you ya, Tin. Thank you. Thank you, Sya. Thank you. Thank Stay you. safe. Stay Stay safe healthy. juga.